Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan merancang cetakan kita kali ini. Jadi di pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran membuat drawing detail ya untuk komponen inti cavity cover. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat drawing detail untuk komponen inti core cover ya. Jadi drawing detail untuk inti core cover seperti ini. Maka di pelajaran kita kali ini kita akan bahas mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen inti cavity cover. Oke. Komponen inti core cover yang sudah selesai kita buat drawing detailnya kita close. Ya, kemudian kita klik di drawing yang pertama ya. Masuk ya, kita aktifkan di sheet drawing assembly untuk desain wallcover. Sekarang kita akan membuat drawing detail untuk komponen inti cavity cover. Ya, kita arahkan kursor ke part list ya. Lalu klik kanan, lalu klik edit part list. Kemudian arahkan ya ke baris komponen inti cavity cover ya. Klik di lambang gambar komponennya, lalu klik kanan, lalu klik open. Ini untuk membuka file komponen inti cavity cover secara cepat ya. Oke ya, seperti ini. Kemudian klik lagi di file drawing yang kedua ini. Berarti kita akan membuat sheet baru ya. Expand di drawing resources, kemudian expand di sheet format. Lalu klik kanan di UDP titel blok A3, klik kanan, lalu klik new sheet. Ya. Skalanya kita kosongkan dulu. Description-nya kita isi inti cavity strip cover. Kemudian di nama gambarnya adalah detail drawing. Kemudian nomor gambarnya, ini kan komponen ketiga ya. UDP strip 20 strip design mold cover DMC strip 03. Lalu klik OK. Ya, kan ini akan muncul seperti ini ya. Yang lainnya, karena dalam satu sheet yang sama ya, untuk tanggal, kemudian yang menggambar, memeriksa, dan setuju ini sudah oke, tidak berubah lagi. Dia akan sama dengan sheet sebelumnya. Kemudian di sheet yang ini kita rename namanya menjadi 8, kemudian inti cavity cover. Inti cavity cover. Oke. Kemudian kita akan insert ya komponen inti cavity cover ini ke drawing ya, ke sheet drawing. Jadi kita klik di menu flash views, lalu klik di toolbar base ya. Ini kondisinya kita akan buat dia tampilan isometrik. Kondisinya ini kita klik ya, seperti ini. Setting ke sini, ini skalanya 1:2. Untuk isometric view pastikan yang aktif adalah hidden line remove dan shaded. Skala 1:2. Oke. Klik di tab display option, pastikan threaded feature, tangent edges dan interference edges ini kecentang. Lalu klik OK. Oke, kemudian klik lagi di toolbar base. Sekarang kita akan membuat tapak proyeksi ya. Ini kita atur view-nya seperti ini. Klik. Lalu geser ke kiri. Setelah lokasinya pas, kita klik. Lalu kemudian arahkan ke bawah. Setelah posisinya pas, kita klik. Ya. Untuk proyeksi, pastikan yang aktif stylenya adalah hidden line. Skalanya 1:2. Klik di tab display option, pastikan threaded feature dan tangent edges-nya ini kecentang. Lalu klik OK. Oke. Kemudian berikutnya ya.
kita akan, karena ini kan lubang yang ada ulirnya, ini kan kondisinya apa namanya, dalam kondisi hanya ditampilkan garis putus-putus, maka perlu kita buat section ya, section untuk menampilkan lubang ini. Jadi kita klik di toolbar section, klik di view tampak bawah ini, lalu ya arahkan seperti ini ya, klik, udah klik kanan, continue, pastikan posisinya arah ke atas ya. Jika edges-nya pilih yang smooth ya, skala 1:2, ini yang view identifier-nya kita ketik A ya. Nah, kalau udah kita pastikan stylenya ke hidden line remove, lalu klik. Oke ya. Oke. Oke, ini udah. Selanjutnya setelah ini muncul, berikutnya kita akan memunculkan part list dan melengkapi atribut gambar. Kita munculkan dulu part listnya. Klik di menu annotate, lalu klik di toolbar part list. Nah, pastikan di select dokumennya, pilih ke file assembly-nya ya, design mold cover IAM. Lalu kemudian tipe untuk part listnya ya, kita pilih ke SMTA34. Lalu klik OK. Tempatkan dia di sini. Kemudian setelah memunculkan part list ya, pada saat part list munculkan semua komponennya muncul. Ya, ini kita edit nih. Arahkan kursor ke part list, lalu klik kanan, lalu klik edit part list. Nah, klik di filter. Lalu klik di bagian define filter item ya. Pilih ke assembly view representation. Kemudian di bagian view representation-nya ubah dari master ke inti cavity cover, karena yang kita buat drawing detailnya sekarang adalah untuk komponen inti cavity cover. Kalau udah, kita klik centang ya sampai muncul seperti ini, lalu klik OK. Lihat sekarang yang muncul adalah item yang nomor 3 ya, inti cavity cover. Lalu di bagian drawing number-nya ini kita delete ya, karena kan untuk drawing number ini sudah muncul di title block-nya di bagian drawing number. Lalu klik apply, lalu klik OK ya, pastikan ini seperti ini. Kemudian berikutnya setelah part list muncul, kita lengkapi atribut gambar. Sebelum kita lengkapi atribut gambar, kita cek dulu ya di apa namanya, garis section ini. Kita edit, klik kanan, lalu klik edit. Kita pastikan bahwa garis section ini dia harus berimpit dengan titik pusat lubang ya. Kita cek dengan mengklik constraint coincident, klik garis section, kemudian klik di apa namanya, titik pusatnya, titik pusat lubang. Oke, ini sudah terconstraint. Tinggal satu lagi. Sebelum kita constraint, kita klik project geometry, lalu klik lubang. Kemudian klik di coincident constraint, klik garis section, lalu klik titik pusat lubang. Oke, kalau udah keluar dari sketch, ini sketch. Seperti garis section ini benar-benar sudah berimpit dengan titik pusat lubang. Kemudian kita lengkapi untuk atribut gambarnya, yaitu pertama center mark. Klik, kita lengkapi. Di inti cavity cover ini tidak ada lubang untuk ejector pin ya, tapi ada lubang untuk sprue bushing di sini. Ya, oke. Kemudian center line-nya kita cek jangan sampai ada yang kelewat. Oke ya, udah ya, udah ada yang kelewat. Kemudian berikutnya kita klik, ini kan ada lubang nih. Oke. Kemudian center mark.
center node, kemudian center line. Center line. Ini juga center line. Oke. Kemudian kita tinggal merapikan ya. Center line yang kurang panjang kita panjangkan. Ini kita panjangkan. Oke. Ini kita panjangkan. Oke, kita cek jangan sampai ada yang kelewat. Kalau udah, kita tinggal melengkapi dimensinya. Ya, kita mulai dari dimensi tampak bawah dulu. Klik ya, buat dimensi ini. Tempatkan bebas dulu, sambil cek ya desimalnya. Klik di tab precision and tolerance. Di sini kan desimalnya ada 2. Setting primary unitnya menjadi 2 desimal. Oke. Oke, kemudian kita buat juga dimensi ya lubang baut ini ke lubang cooling. Cek lagi desimalnya, ini 2 desimal juga. Berikutnya ini desimalnya 0. Ini juga desimalnya 0. Ini desimalnya 2 ya. Dan ini juga desimalnya 2. Ya, oke. Lalu kita buat dimensi keseluruhan. Ya, karena dimensi keseluruhan ini adalah penjumlahan dari dimensi yang bawah ini. Berarti kita settingnya ke reference supaya angkanya dalam kurung. Kalau udah, kita klik kanan, klik OK, keluar dari dimensi. Kemudian tekan Ctrl, lalu pilih semua dimensi yang kita buat ini. Untuk kita rapikan. Lalu lepas Ctrl, klik kanan, lalu klik Arrange Dimension. Ya, klik base-nya di sini. Jadi dimensinya rapi. Berikutnya, ya kita buat dimensi untuk vertikal yang sebelah kiri ya. Klik ya, dimensi lubang. Tempatkan dia bebas dulu. Ya, lihat desimalnya ada 2, setting ke primary unitnya ke 2 desimal. Ini oke. 4,2. Oke, ini 9, oke. Cek di sini 2 desimal ya. Oke. Lalu kemudian dimensi total untuk panjang vertikal. Ya. Karena ini adalah penjumlahan dari dimensi ini, berarti kita klik di reference ya. Itu dimensi total. Lalu keluar dari dimensi kanan, lalu klik OK. Lalu tekan Ctrl, lalu pilih semua dimensi yang vertikal ini. Lepas Ctrl, klik kanan, lalu klik Arrange Dimension. Klik base-nya di sini. Berikutnya, kita klik dimensi. Ya, berarti klik dimensi untuk lubang. Oke, ini desimalnya 0. Oke. Kemudian kita klik ya. Ini posisi untuk celah cetakan. Jadi untuk celah cetakan nggak perlu kita kasih dimensi lengkap ya. Untuk celah cetakannya kita tampilkan saja untuk posisinya, posisi celahannya terhadap dimensi keseluruhan dari inti cavity cover. Oke, ini desimal juga 0. Oke, kita rapikan, jangan lupa keluar dari dimensi dulu. Tekan
tekan kontrol lalu klik semua dimensi ini, lepas kontrol klik kanan lalu klik arrange dimension, klik ya base dari sini, kemudian berikutnya yang ini ya, dimensi posisi yang vertikalnya. Klik. Lihat di sini setting ke 2 desimal. Ini setting ke 1 desimal, oke. Setting ke 2 desimal juga. Oke. Lalu keluar dari dimensi dengan klik kanan lalu klik OK. Sambil tekan kontrol lalu pilih semua dimensi vertikal sebelah kanan. Lepas kontrol lalu klik kanan lalu klik arrange dimension. Atur posisinya seperti ini ya. Ya, klik di sini. Oke, setelah kita memunculkan dimensi untuk posisi celah cetakan ya. Kemudian kita munculkan dimensi untuk apa? Klik di dimension lalu klik ini. Ini dia. Oke. Coba kita buat seperti ini, nanti kita edit, klik. Klik di teks. Ini ketik THRU kan tembus. Lalu klik OK. Klik kanan OK. Nah, di sini ya, kita edit nih, sini klik option, di clear di bagian arrow head inside. Klik lagi option, klik single dimension line ya. Ini tinggal kita setting seperti ini ya. Oke. Jadi biar bisa kelihatan rapi. Oke. Udah, selanjutnya nanti informasi mengenai lubang ini nanti akan kita munculkan di atas ini ya. Berikutnya kita di tampak depan klik. Ya, ini kan posisi lubang cooling kan ada. Sekarang kita tinggal menempatkan posisi jarak ya dari posisi atas ke lubang cooling ini. Kita klik di tab precision and tolerance. Jadi kan ada setting ke 2 desimal ya, seperti ini. Kemudian klik tingginya ya. Setting juga ke 2 desimal. Oke. Lalu klik kanan, lalu klik OK, keluar dari dimensi. Klik dimensi ini, klik kanan, lalu arrange dimension. Ya, kita rapikan. Kemudian klik di toolbar hole and thread. Ternyata nggak kepilih, berarti kita ganti ke dimension. Klik ya, dimensi lubang ini. Ya, tempatkan dia di sini. Kan ada lubang cooling kan ada 3. Klik di tab text ya, arahkan kursor ke depan dari ini untuk teksnya. Tambahkan di sini 3 kali. Ya, diameter 8 di sini true. THRU true. Lalu enter di sini ketik cooling holes. Ya, cooling holes. Oke. Ke kanan, lalu klik OK. Perbaiki posisinya. Lalu kemudian kita edit ya. Misalnya di sini kan 2 panahnya ini kita jadikan 1 saja. Jadi arahkan kursor ke dimensi lubang ini, klik kanan, lalu option, klik di single dimension line, ya, nanti seperti ini, single dimension line. Oke. Sedangkan untuk yang tampak kanan ya nggak usah kita kasih dimensi karena kan untuk panjang total ini kan sudah muncul di sini. Di sini panjang total juga sudah muncul sini. Tinggal di sini untuk kedalaman lubang bautnya. Klik ya. Ini untuk panjang beratnya, panjang ulirnya. Klik. Lalu kemudian panjang lubangnya.
kanan, klik OK, lalu tekan Ctrl sambil pilih dua dimensi ini. Lepas Ctrl, lalu klik kanan, lalu klik Arrange Dimension, klik base-nya di sini. Ya, kita tinggal menambahkan dimensi lubangnya. Klik di toolbar Hole and Thread, klik sini, ya, klik, lalu klik kanan OK, lalu edit dua kali di dimensinya. Nah, untuk toleransinya kita delete di sini. Di depannya kita tambahkan keterangan 4 kali. Ya. Jadi 4 kali, diameter M10, pitch-nya 5. Jadi lubangnya ukurannya ada jaraknya M10 kali 1,5 pitch-nya sebanyak 4 buah lubang. Oke ya. Kalau udah, untuk yang ini nggak perlu kita kasih lagi dimensi karena kan ini identik ya. Jadi sama ukuran panjang panjang berat dan kedalaman lubangnya. Oke, kemudian kalau udah coba view-nya kita perbaiki sedikit. Kita agak geser ya. Kita geser view-nya. Karena tidak perlu membuat tabel lubang untuk ejector pin ya, karena di cavity ini tidak ada lubang untuk ejector pin. Oke, di sini kita edit ya, kita bisa tambahkan keterangan runner. Ya, di sini buatnya runner. Oke. Ya, jadi ada keterangan di sini untuk runner ya lubang ini. Oke. Kemudian kalau udah, kita tinggal menambahkan nama tampaknya, nama view-nya. Ya, lepas save dulu. Kemudian klik di toolbar Insert Sketch Symbol. Klik Name View A1 A2. Arahkan di sini, klik di bagian area view tampak depan, klik. Lalu klik kanan, klik Continue, ketik tampak depan. Oke. Lalu di sini ya, yang tampak kanan, klik di area view tampak kanan, lalu klik kanan, klik Continue, tampak kanan. Oke. Kemudian di tampak atas ya, klik di sini di area view tampak. Ini tampak bawah nih, bukan tampak atas. Klik kanan, lalu klik Continue, ketik tampak bawah. Oke. Lalu di sini kita klik di dalam area view isometrik, ketik tampak isometrik. Oke. Kalau udah, klik kanan, lalu klik cancel, atur ya simbolnya, kita klik di simbol di bagian yang tengahnya ada warna hijau, klik kiri sampai tahan lalu geser. Klik kiri sambil tahan lalu geser. Klik kiri sambil tahan lalu geser ya. Ini juga klik kiri sambil tahan lalu geser. Oke. Kalau udah ya. Di sini kita cek. Nah, skalanya tinggal kita belum masukin skala ya. Ini expand di title block Lab Design Manufacture, klik. Lalu klik kanan di field text, lalu klik edit field text, ini masukin skalanya 1:2. Oke, ya. Lihat skalanya. Sudah. Oke, setelah kita menginput skala, selanjutnya kita tinggal mengedit di tabel revisi ya, tabel revisi. Klik kanan, lalu klik edit. Nah, di sini tanggalnya disamakan dengan tanggal pembuatan drawingnya kan 22 Desember 2020. Oke, lalu klik apply. Oke. Ya, kalau untuk gambar yang pertama kali dibuat, di sini keterangannya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Oke. Lalu kemudian kalau udah, sambil kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang kelewat.
Ini untuk apa namanya dimensi untuk celah celah cetakan ini nggak perlu kita munculkan secara lengkap ya, karena nanti kan file komponen untuk inti cavity cover pun akan kita convert ke file step ya, karena nanti file ini akan dipakai untuk proses pembuatan simulasi CAM ya. Oke, kalau udah jangan lupa kita save ya. Kalau misalnya di sheetnya di inti core-nya ditanda petir, ini berarti dia minta diupdate. Kita klik update ya. Oke, kalau dia sudah lengkap semua ya, kemudian kita klik di file komponen untuk inti cavity cover. Kemudian di sini kita convert ya, kita save as, pilih save copy as. Jangan lupa save as type-nya ke step, lalu tempatkan dia ke folder 2D ref, kemudian folder step. Ya, lalu di sini ketik ya inti cavity cover, inti cavity cover ya. Kemudian kita klik save. Jangan lupa kita cek filenya dia di mana foldernya tersimpan, jangan lupa kita cek. Jadi biasakan untuk selalu teliti ya, selalu mengecek file yang sudah kita buat, termasuk lokasi penyimpanan apa sudah benar atau tidak. Lihat di sini ada ya file step namanya inti cavity cover. Oke, berarti pembuatan drawing detail untuk komponen inti cavity cover juga sudah selesai kita buat ya. Jadi pelajaran untuk pembuatan drawing detail inti cavity cover juga sudah selesai kita buat ya. Karena di inti cavity cover tidak ada pembuatan lubang untuk ejector pin, sehingga kita tidak perlu memunculkan double holes ya. Oke, jadi dengan selesainya pembuatan drawing detail untuk komponen inti cavity cover, berarti pelajaran kita hari ini kita selesai sampai di sini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai pembuatan gambar detail untuk komponen screw bushing dan locating ring ya. Jadi pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai sekian dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.